Oke, baik Ibu Dwi, ya, Ibu Ari Susanti ya. Saya akan wawancara mengenai model. Jadi saya akan membuat aplikasi berdasarkan dari model yang sudah saya buat. Nah, modelnya ini saya akan jelaskan dulu. Jadi saya punya model. Ini ada 3 proses. Proses pertama manajemen prosesnya. Ini core prosesnya, proses intinya, dan ini supporting prosesnya. Tapi nanti yang saya tanya adalah yang core prosesnya. Yang pertama ada individual itu, jadi orang belajar memasak pasti akan diawali dari kebutuhan. Kebutuhan akan pola makan, kebutuhan akan skill, kebutuhan akan masakan ini nanti jadi wirausaha yang menjanjikan gitu ya. Kemudian nanti di sini kelola. Kalau kelola ini pasti otomatis si admin ya. Kemudian ada registrasi, ada login, dan ada pendaftaran. Kemudian di sinilah letak interaktif learning ya. Kemudian ujian, kemudian evaluasi. Sebenarnya simpel. Aktivitas ini simpel, tetapi ini akan menarik karena di sini ada portofolio siswa, kemudian ada sertifikasi, dan aplikasi ini bisa berjalan berbayar dan tidak berbayar. Ada free itu. Nah, kemudian dari model ini saya mau menanyakan ini masalah fitur. Jadi nanti saya membuat aplikasi ini, fitur-fiturnya atau apa yang harus ada di dalam aplikasi ini ya. Semua ada kelola kurikulum, ada dan lain-lain. Itu ada kelola, ada bahasa, kemudian ada registrasi, login, sampai dengan nanti evaluasi. Nah, nanti yang saya tanya nanti kira-kira dari semua yang ada di sini fitur ini, Ibu Dwi setuju atau tidak? Kalau setuju mungkin bisa memberikan alasan, kalau tidak setuju mungkin kira-kira yang pasnya apa gitu ya. Karena Ibu Dwi ini nanti sebagai calon pengguna. Jadi enaknya kalau saya belajar masak itu harus begini gitu ya. Yang pertama ada kelola. Nah, kelola ini memang khusus untuk admin ya. Jadi si admin mengelola kurikulum, kategori, sampai dengan testimoni. Jadi nanti ada testimoni, ada kelola portofolio, dan seterusnya. Nah, kira-kira kelola kurikulum itu apa sih yang mau diajarkan gitu ya. Kemudian kategori, kelola kategori itu nanti si admin mengelola, menentukan kategori pembelajaran, apakah itu pembelajaran tradisional food, oriental food, sampai dengan nanti beverage food, snack misalnya. Jadi siswa bisa memilih sesuai dengan kategori, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan saya. Saya butuh senangnya di mana? Saya butuhnya bakery, tapi saya nggak pernah suka masak bakery gitu. Nah, bisa. Nah, kira-kira dari kelola 14 kelola ini yang setuju yang mana, yang tidak setuju yang mana, atau mungkin ada yang lain? Ada 14 ya. Memang agak banyak karena memang semua kita kelola dengan baik. Ada kelola testimoni pun kita juga akan kelola. Portofolio. Kalau memang setuju, nanti saya tulis setuju. Kalau memang ada tambahan, kira-kira tambahannya apa supaya aplikasi ini bisa diimplementasikan nanti sudah sesuai dengan kebutuhan user. Gimana, sudah sesuai? Sepertinya setuju pun dari 14 fitur ini ya. Sudah setuju ya? Setuju. Oke. Semuanya sepertinya Sudah ya? sudah lengkap. Oke, kalau sudah lengkap, berarti saya tuliskan sudah lengkap. Setuju. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah bahasa. Nanti saya akan kasih aplikasi saya itu bahasa Indonesia sama bahasa lain. Jadi kalau misalnya orang luar mau belajar dengan menggunakan bahasa dia bisa gitu ya. Jadi bahasa, kalau bahasa sih sepertinya setuju banget ya. Iya, karena itu penting. Kemudian di situ ada registrasi. Nah, registrasi itu
saya pakainya masih username, password, kemudian isi identitas si siswa maupun si chef atau si instruktur, kemudian status saya sebagai apa, sebagai siswa, sebagai instruktur, atau sebagai chef. Loginnya. Nah, walaupun di registrasi sekarang modelnya registrasi bisa by email, registrasi bisa by media sosial gitu ya. Tapi saya masih menggunakan ini username, password gitu ya, isi identitas, kemudian status saya sebagai apa. Kira-kira di registrasi dengan 4 fitur ini setuju atau tidak, atau mungkin ada tambahan yang biasa ini? Oke, berarti ini pendaftaran ini kan ya, username kita sebagai apa ya? Iya, betul. Status itu saya sebagai siswa atau sebagai instruktur atau chef. Kalau memang setuju sih, setuju ya, simple ya. Enggak perlu. Saya kenapa tidak menggunakan by media sosial atau apa untuk loginnya? Walaupun itu mempermudah sebenarnya kalau kita lupa atau ini kita tinggal klik media sosial kita ya. Tetapi untuk keamanan karena kita juga safety ke aplikasi ini, yang saya pengennya username dan password. Tapi ada fitur ini nggak Bu? Kalau misalkan ya seperti tadi yang dibilang lupa password dan ada ya. Berarti lupa password. Ya, lebih enak sih, lebih simpel. Simple ya. Verifikasinya nggak ribet. Oke, tadi registrasi kemudian login. Login masih ada hubungannya dengan registrasi. Betul. Ada username, password, lupa password, kemudian itu tadi ya. belum punya akun, kemudian bisa unduh panduan. Nah, saya bikin memang gimana supaya sesimpel mungkin si user Mudah dipahami juga ya. Dipahami. Betul. Nah, di unduh panduan ini nanti saya akan buat tutorialnya, video tutorialnya juga. Ada video dan ada teks. Nah, siapa tahu dengan video nanti bisa lebih mempermudah ya. Login setuju ya? Setuju ya? Dengan Setuju ya? dengan username dan password yang kita Betul. buat di atas. Nah, kemudian pendaftaran itu ada 10 fitur. Cuma 10 fitur ini tidak semuanya harus diisi karena siswa tadi ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar nanti ada pilihan lagi sertifikasi. Ya. Tapi kalau fitur yang bisa digunakan. Tapi kalau yang saya cukup sampai cuma belajar saja ya tinggal kemudian jadwal dan langsung belajar gitu. Tapi saya nanti tidak mendapatkan sertifikat. Berarti bedanya hanya di sertifikasi. Tapi untuk fitur yang lain bisa digunakan. Bisa digunakan. Maksudnya full gitu. Cuma memang kalau yang berbayar dengan tidak berbayar pasti berbeda. Kalau berbayar mungkin dia bisa memilih semua konten yang ditawarkan. Tetapi kalau kita free dibatasi. Itu ya konten yang ada di situ saja yang yang bisa ya betul. Jadi tidak bisa memilih. Saya mau konten apa ini dan seterusnya ya. Nah, kemudian dari fitur pendaftaran ini saya jelaskan dulu. Pertama, pilih kategori saya apa? Indonesia food, beverage, snack, misalnya bakery. Kemudian saya pilih jenis pembayaran. Jenis pembayaran itu saya mau yang kelas, mau grup atau mau privat. Nah, kalau privat ya berarti nanti biayanya berbeda dengan luar dari sistem ini ya. Kemudian nanti saya bisa pilih instrukturnya. Saya milih instrukturnya yang di situ berarti ya. Ada foto, kemudian ada kompetensi, ada profil, ada jam terbangnya misalnya. Nah, instruktur itu bisa dipilih oleh siswa. Kemudian nanti saya bisa pilih jadwal belajar. Saya pilih yang pagi atau sore atau siang gitu ya. Kemudian pilih sertifikasi. Nah, pilih sertifikasi ini bagi yang dia ingin sertifikat. Kalau tidak ya tidak perlu. Kemudian kalau kita pilih sertifikasi, otomatis dia nanti akan ujian. Berarti pemilihan jadwal tepat dan waktu ujiannya. Kemudian karena dia pilihnya sertifikasi, maka dia harus melakukan proses pembayaran. Nah, kalau sudah bayar, maka harus divalidasi dan persetujuan pembayaran oleh admin. Kemudian di situ ada perubahan status pendaftaran kalau bagi siswa yang sudah membayar tetapi belum membayar sesuai dengan batas waktunya 2 kali 24 jam.
yang lewat Ya. atas lampu. Kalau udah 2 kali 24 jam, nanti dia statusnya akan berubah menjadi sertifikat siswa biasa. Nanti kalau saya mau ini ya Daftar lagi, sertifikasi lagi. ya. Begitu kira-kira setuju nggak Ibu Dwi yang pendaftaran ini? Setuju sih. Setuju ya? Setuju. Ada tambahan? Sepertinya enggak sih Bu. Cukup ya? Itu sudah wajar ya fitur-fitur yang maksudnya yang berbayar dan tidak berbayar, Tidak pasti berbayar. di mana-mana ada perbedaan kan ya. Betul, betul. Sesuai dengan Kemudian praktek. Nah, kalau praktek di sini ada belajar pertama pemilihan resep. Sama resep apa ya? Oriental food atau Nusantara food. Nah, disitulah ada pemilihan resep. Setelah memilih resep, nanti demo dan praktek memasak. Kemudian nanti akan ada umpan balik. Kemudian nanti ada pembuatan laporan belajar. Ini dilakukan oleh instruktur ya. Nah, jadi pas praktek itu pilih resep, kemudian kita praktek, demo, kemudian kita kasih umpan balik atau ulasan tanggapan dari siswa. Ya kan prakteknya kan online, misalnya online di rumah, dia ada umpan baliknya kok. Saya sudah sesuai dengan resep, tapi resep kok rasanya nggak jelas gitu kan. Rasanya kok nano-nano gitu. Ada umpan baliknya ya. Oke. Kemudian si chefnya atau instruktur itu membuat laporan pembelajaran. Nah, dari praktek ini ada nggak kira-kira tambahannya? Kalau tadi sih yang masyarakat tadi ada bu tambahannya, ada harus tahu alatnya karena alat untuk masak apa tadi bayam dengan alat untuk memasak sayur offset udah beda gitu kan alatnya. Terus tingkatan open juga ada open yang benar harus ada standar alat ya. Mungkin ada standar alat yang mendukung kali ya. Benar, jadi kayak ada keterangan gitu Alat ya. yang lebih pas. Benar sih. Alat yang sesuai. Oke. Karena itu juga mungkin bisa mempengaruhi nanti Mempengaruhi kualitas ya. Benar. Apa namanya hasil masakannya. Betul. Alatnya itu memiliki kualitas. Betul sekali. Berarti setuju ya, Bu Dwi ya. Betul. Nah kemudian diskusi. Nah di aplikasi yang saya akan bangun itu ada pemilihan topik. Jadi saya pilih topiknya apa. Disitulah nanti diskusi sesuai topik. Kenapa saya batasi dengan pemilihan topik supaya topiknya nggak kemana-mana. Jadi kalau kita bahasnya oriental food ya berarti yang dibahas di dalamnya hanya itu. Kemudian setelah dia pemilihan topik, dia pelaksanaan diskusi, dia langsung diskusi mereka interaktif. Ya, ini kira-kira dari diskusi ini hanya ada 2 fitur. Simple, dia pilih topik sama langsung diskusi. Kira-kira setuju atau memang ada yang lain yang perlu ditambahkan? Enggak sih Bu, biasanya setuju aja karena sudah pas ya, karena kalau misalkan kita sudah dapat sesuai dengan topik kan berarti kita minatnya kemana misalkan ya, setelah itu udah langsung ini terus berarti komunitas orang-orang yang nanti di forum diskusi itu kan udah sesuai dengan topik gitu kan. Yang kelas ini betul. Dia topiknya misalnya gudeg. Nah, iya berarti membahasnya gudeg, semua masalahnya misalnya lapar misalnya ya. betul sesuai dengan topik. Nah kemudian setelah itu ada ujian dan sertifikasi. Itu bagi yang mau ngambil. Okay. Nah ujian dan sertifikasi memang simpel, dia melakukan ujian, dia hasil penilaian yang dilakukan instruktur atau set, kemudian pembuatan laporan hasil ujian. Untuk proses penilaiannya bagaimana itu? Hasil penilaian di sini, penilaiannya nanti yang online ya. Iya, maksudnya itu online. Bagaimana penilaiannya kan kita di rumah masak sendiri. Karena di ujian dan sertifikasi tadi ada namanya pemilihan tempat. Untuk sertifikasi itu ditentukan. Iya, betul. Ada pemilihan jadwal, tempat dan waktu ujian. Berarti di situ bukan online ya, berarti langsung dengan chef. Yang terdekat. Iya. Jadi dia bisa memilih
setnya ini membantu siswa menyesuaikan waktu dengan dan tempat kesibukan, juga. ya. Oh, oke siap. Berarti ya Terus, nggak ada masalah ya. nggak ada masalah. Nah kemudian terakhir, berarti yang ujian dan sertifikasi setuju ya? Setuju. Setuju. Kalau saya kira tadi online gimana penilaiannya dari rumah, saya masak tapi kalau konsepnya Pas belajarnya gini, Iya, kalau kalau belajar belajar, kan, belajar nanti dia demo, ada demo, Iya. nanti kita mengikuti. betul. Tapi itu kalau kan, mau pengen kita dinilai, saya Nah, nggak pas langsung ya. Iya. Dia memanggil orang lain untuk Tester. mencoba atau untuk tester Siap. masakan kita. Nah, nanti videonya dimasukkan ke videoin, kemudian diupload ke dalam sistem. Oh, siap. Jadi nanti terlihat oh ini sih Testingnya itu orang lain gitu ya. testernya ada Siap. orang lain yang ada di sekitar dia. Oke. Kemudian terakhir evaluasi. Nah di dalam evaluasi ini ada kita melihat evaluasinya dari portofolio siswa. Karena dengan portofolio siswa ini kita melihat oh ini siswa yang banyakkan belajar tuh di bidang apa kategorinya. Ternyata rata-rata orang ini belajarnya Bidangnya penulisan di mana? manapun misalnya. Ya terus kemudian oh kok belajarnya banyak kan di bakery gitu ya. Nah kira-kira evaluasi ini ada pembuatan portofolio. Nanti portofolio itu bisa di-share ke media sosial. Kemudian nanti ada respon melalui umpan balik, kuesioner, ada pemberian respon melalui testimoni. Kira-kira ada lagi nggak, Bu Dwi? Dari Video. jadi ada apa namanya? Ini portofolio sama dia kasih testimoni. Nah testimoni itu ada yang berupa apa namanya angket sama yang berupa itu tadi testimoni secara digital video. Kira-kira setuju? Testimoni berarti untuk semua ya, terbuka kan ya. Berarti kayak hasil kita nilai siapa saja. Melalui medsos ya intinya kan ya. Tapi nanti kan di situ ada kelola testimoni, jadi testimoni yang baik juga bisa di sharing, bisa di ini dulu di apa namanya filter dulu. Karena kalau testimoninya jelek semua nanti berpengaruh ke pembelajaran kita jika adalah yang mau belajar ini, ya kan? Makanya di kelola yang ada kelola testimoni filter testimoni yang kurang pas yang tidak dimasukkan. Sudah ya, setuju ya. Oke baik, Ibu Dwi kalau sudah setuju semua, tadi juga walaupun ada tambahan, saya akan tambahkan sesuai dengan keinginan calon user. Ya, kalau boleh saya minta tanda tangan, sebelum tanda tangan dulu. Terima kasih ya, Bu Dwi ya, selamat tanda tangan ya. Supaya saya punya bukti, nanti saya juga minta foto supaya saya punya foto untuk bukti kita sudah wawancara gitu. Tanggal sekarang Bu? Iya.